Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Reza Siregar, dan berikut berita pilihan siang ini. Sistem satu arah nasional diberlakukan di Tol Trans Jawa untuk mengatasi kepadatan puncak arus balik Lebaran 2025. Seorang wartawan online ditemukan tewas di kamar hotel di Jakarta Barat. Tim SAR berbagai negara mulai membantu evakuasi korban gempa Myanmar. Sistem satu arah nasional resmi diberlakukan mulai dari gerbang tol Kalikangkung Semarang ke arah Jakarta. Satu arah diberlakukan untuk memecah kepadatan saat puncak arus balik Lebaran 2025 di sepanjang tol Trans Jawa. Pemberlakuan sistem satu arah nasional di gerbang tol Kalikangkung Semarang arah Jakarta diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Sistem satu arah diberlakukan untuk mengurai kepadatan di puncak arus balik yang berlangsung mulai hari ini. One way nasional diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya, polisi juga memberlakukan sistem kontraflow untuk kilometer selanjutnya. Hingga siang ini, arus kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung Semarang masih ramai lancar. Kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya. Dan selanjutnya akan diatur 1 lajur dari kilometer 36. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah rapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Kemudian juga untuk dari Jawa Barat, dari DKI yang mengarah ke Jawa Barat tetap bisa berjalan karena kita siapkan jalur, sehingga kita harapkan baik yang dari barat ke timur ataupun timur ke barat sama-sama bisa. Arus balik itu sampai tadi pagi ya kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Nanti kita juga punya backup bahwa apabila memang masih meningkat, kita menggunakan Cisumdawu sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan. Sementara itu, antrian kendaraan di gerbang tol Cikatama terus meningkat sejak dini hari tadi. Selain itu, kendaraan yang melintas dengan sistem satu arah dari berbagai arah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur akan tiba di tol Cikampek siang ini. Banten. Adapun juga di periode. Dan pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan arus balik mudik Lebaran 2025 di rest area kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah.
Kapolri meninjau posko dan fasilitas layanan istirahat bagi para pemudik di rest area kilometer 456. Kehadiran Kapolri rupanya mengejutkan para pengunjung dan pedagang di rest area. Turut mendampingi Kapolri yakni Kakor Irjen Agus Suryo Nugroho, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Tak lupa Kapolri memberikan bingkisan kepada petugas gabungan TNI Polri, Jasa Marga, security, hingga petugas kebersihan rest area. Diprediksi arus balik Lebaran mulai mencapai puncaknya yang ditandai dengan lonjakan volume kendaraan di tol Trans Jawa hingga 40% dari prediksi 2,2 juta kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Korlantas Polri menyebut sekitar 40% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta. Data Korlantas Polri menunjukkan pada arus mudik kali ini, total lebih dari 2,2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta menuju berbagai kota tujuan. Korlantas Polri menjelaskan volume total kendaraan antara arus mudik dan arus balik kerap berbeda. Meski demikian, hingga H+5 Idul Fitri kemarin, sekitar 40% kendaraan telah kembali ke Jakarta. Sisanya dapat terdistribusi pada tanggal 5 hingga 8 April mendatang. Guna memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, sejumlah rekayasa lalu lintas dipersiapkan, termasuk penerapan one way nasional yang telah dilaksanakan pada pagi tadi. Alhamdulillah arus mudik sudah selesai, sehingga Bapak Kapolri konsen memastikan bahwa arus balik ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu strategi daripada cara bertindak, Bapak Kapolri menekankan bahwa ada penebalan personil agar supaya arus balik ini berjalan dengan baik dan duta-duta arus balik ini bisa terlindungi. Baik itu personil dari Sabara, personil dari fungsi lain, terutama fungsi lalu lintas, termasuk juga Bapak Kapolri memerintahkan pergelaran sarana dan prasarana. Jadi kendaraan-kendaraan dinas, baik yang ada di jalan tol, baik yang di jalan arteri, termasuk juga tempat-tempat tujuan wisata. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Lantas, dalam rangka mengantisipasi arus balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Tentunya ini kerjasama dengan stakeholder, termasuk Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi belajar daripada arus mudik, tentunya arus balik ini situasinya beda. Karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikisnya beda. Maka dari itu, untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap. Tahap pertama adalah tentunya alih arus, baik itu di jalan tol dan non-tol. Yang kedua adalah kontraflow. Kontraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47. Rekayasa lalu lintas kontraflow diberlakukan di tol Jakarta Cikampek di momen puncak arus balik. Kontraflow arah Jakarta akan diberlakukan hingga 7 April secara situasional guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas arah Jakarta. Puncak arus balik, situasi jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 62 ramai lancar dengan didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Tercatat lebih dari 96.000 kendaraan sudah melintas dalam kurun waktu 24 jam pada Sabtu kemarin. Diprediksi pada 6 April akan ada lebih dari 100.000 kendaraan melintas di tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta. Sebagai antisipasi kepadatan arus lalu lintas, diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 47 yang kemudian dilanjutkan dengan kontraflow 1 lajur hingga kilometer 36. Sementara itu, sistem buka tutup akses masuk rest area di kilometer 62
juga diberlakukan secara situasional untuk mengurangi antrean kendaraan yang masuk ke rest area. Enam hari setelah Lebaran, lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Puncak arus balik di Lingkar Gentong terjadi mulai hari ini hingga 8 April 2025. Pihak kepolisian memprediksi momen puncak arus balik di jalur selatan, khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong akan terjadi mulai dari tanggal 6 hingga 8 April 2025. Sementara itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di beberapa titik rawan macet. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan penumpukan kendaraan berada di tanjakan Lingkar Gentong akibat banyaknya kendaraan roda 4 dan roda 2 yang mogok. Selain tanjakan Lingkar Gentong, Simpang 3 Malangbong dan Pasar Lowo menjadi titik rawan kepadatan di jalur selatan. Kepolisian menghimbau kepada para pengendara untuk berhati-hati dalam berkendara dan memastikan kendaraan laik jalan. Ya, seputar puncak arus balik Lebaran 2025 akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Sindosiar. Selain tanjakan Lingkar Gentong, Simpang 3 Malangbong dan Pasar Lewo menjadi titik rawan kepadatan di jalur selatan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada rekan kami Toy Iskandar langsung dari jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang rekan Toy, seperti apakah kondisi terkini di jalur arteri Cirebon? Apakah masih terjadi kepadatan sepeda motor sejak pagi di sana hingga siang ini? Ya, selamat siang. Dari pemirsa dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu persimpangan 4 Palimanan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana hari ini merupakan hari puncak kedua arus balik yang bergerak dari arah ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ke ibu kota seperti Jakarta dan Bandung ini terlihat masih mengalami kepadatan, di mana pada pagi hari tadi sekitar jam 8 kendaraan sepeda motor ini terjebak kemacetan hingga 1 kilometer lebih, dan di mana pada pukul jam 10 pagi ini kendaraan sepeda motor ini terus membanjiri di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat, dan kemacetan ini pun kerap terjadi di sejumlah titik persimpangan, dan di mana kepadatan atau kemacetan ini sudah mengular 3 kilometer, dan di mana kepadatan ini dengan adanya membludak,nya jumlah volume kendaraan untuk yang melintasi di arteri sendiri. Dan sampai saat ini sudah petugas kepolisian untuk mengarahkan, dan kita akan melihat di mana ribuan kendaraan ini dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta ini terus melintasi dan memadati jalur arteri Cirebon sendiri, Nah, di mana iring-iringan kendaraan terus bergerak melintasi, dan di mana juga menurut data dari Disub Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon ini tercatat sudah 34.000 kendaraan dari sejak 12 dini hari hingga jam 7 pagi tadi. Namun hingga saat ini, kendaraan yang terus secara datang bergelombol ini bisa mencapai sudah 54.000 kendaraan, pada untuk jam 10 siang ini. Dan di mana kepadatan ini, semakin siang semakin padat, karena lantaran pemudik masih terjebak kepadatan di sejumlah daerah seperti di jalur arteri Brebes, terus Tegal, dan sejumlah
kota lainnya, Pram, dan di mana pemudik ini akan terjebak titik-titik persimpangan, Pram. Di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri ada 5 titik kepadatan, Pram, di mana salah satunya di Terminal Harjamukti, terus di persimpangan Sanggraksan, Pemuda, terus lalu persimpangan Pleret hingga persimpangan... Ya pemirsa, usai berlebaran di kampung halaman, para pemudik mulai kembali ke perantauan. Sejak subuh tadi, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah ramai oleh pemudik. Ini dia pemirsa, penumpang arus balik di stasiun Pasar Senen. Karena libur lebaran sebentar lagi usai, mereka kembali pulang ke Jakarta dan sekitarnya untuk melanjutkan berbagai aktivitas. Pada masa arus balik ini, stasiun Pasar Senen menjadi tempat favorit pemberhentian para pemudik yang kembali ke Jakarta. Puncak arus balik di stasiun Pasar Senen diprediksi terjadi dari 4 hingga 6 April. Terlihat sejak pagi sudah banyak pemudik yang kembali ke Jakarta. Puluhan ribu pemudik kereta api diberangkatkan dari stasiun Tugu, Yogyakarta usai berlebaran di kampung halaman. Jumlah keberangkatan pemudik diprediksi terus meningkat hingga malam nanti. Geliat arus balik libur lebaran terjadi di stasiun Tugu, Yogyakarta Sabtu siang. Mayoritas penumpang kereta api ini akan diberangkatkan ke sejumlah kota besar, di antaranya Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Usai menghabiskan libur lebaran di sejumlah daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari catatan PT KAI Daob 6 Yogyakarta, hingga Sabtu siang jumlah penumpang kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Tugu berjumlah lebih dari 11.000 penumpang. Sementara untuk akumulasi jumlah penumpang yang diberangkatkan dari seluruh stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta telah mencapai 29.000 penumpang. Dan diprediksi akan terus meningkat hingga lebih dari 31.000 penumpang pada Sabtu malam. Dari stasiun Tugu, Yogyakarta, kami memberangkatkan sebanyak 11.000 pelanggan dan secara global di Daob 6 Yogyakarta kami memberangkatkan sebanyak 29.000 pelanggan dan ini akan bertambah terus hingga tengah malam nanti. Kami memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 31.000 pada hari ini. Puncak kepadatan arus balik pemudik kereta dari Daob 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada Minggu 6 April 2025. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu ASDP memprediksi malam ini akan menjadi puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebanyak 35.000 kendaraan dari Pulau Sumatera akan menyeberang kembali ke Pulau Jawa. Kami prediksi hari ini H+4 Lebaran itu adalah arus balik masyarakat dari Sumatera ke Pulau Jawa, dan tercatat sampai dengan pukul 16.30 masyarakat yang sudah reservasi untuk kembali ke Jakarta ke Pulau Jawa itu sudah sekitar 30.000, dan ini akan terus meningkat sampai nanti malam, dan kami prediksi malam ini adalah puncaknya arus balik. Kami prediksi sekitar angkanya 35 ribuan kendaraan yang akan melintas dari Sumatera ke Jawa. Nah, untuk perbandingannya, hari kemarin itu dari pukul 00 sampai dengan 23.59.00 H+3 itu jumlah pengendara atau kendaraan yang menyeberang dari Sumatera menuju ke Jawa itu sekitar 28.000. Artinya pada hari ini. Pada momen puncak arus balik 2025, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dipadati oleh para calon penumpang yang akan bertolak dari Sumatera ke Pulau Jawa. Untuk meminimalisir kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Pada periode puncak arus balik 2025 yang jatuh mulai tanggal 5 hingga 7 April 2025, Pelabuhan Bakauheni Lampung
mulai dipadati oleh para calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Tercatat sebanyak 127.000 penumpang dengan 35.000 kendaraan telah meninggalkan Pulau Sumatera. Keramaian arus balik diprediksi terjadi hingga tanggal 7 April 2025 besok. Untuk meminimalisir kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Adapun terkait lokasi yang diperuntukkan sebagai area delaying system maupun buffer zone, yakni di kilometer 87B, 67B, 49B, 33B, dan kilometer 20B. Pemudik jalur udara mulai kembali ke Jabodetabek melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumlah kedatangan pemudik telah mencapai 95.000 orang. Ribuan penumpang pesawat tiba di area kedatangan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Sejumlah pemudik jalur udara tiba lebih awal usai menghabiskan libur maupun pulang kampung dari sejumlah kota besar di Indonesia. Mayoritas pemudik tiba dari kota Medan, Denpasar, Makassar, Surabaya, Pekanbaru, dan Padang. Mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga yang memilih kembali pada hari Sabtu, sebelum berakhirnya periode libur dan cuti bersama Lebaran. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hingga Sabtu siang tercatat pergerakan penumpang mencapai 168.000. Dengan rincian 92.000 penumpang yang tiba dan 76.000 penumpang yang keluar melalui bandara ini. Sementara itu pergerakan pesawat tercatat mencapai 1.071 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Jumlah penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bisa kita lihat dari pendataan bahwa hari ini akan ada 168.000 penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari 168.000 ini, 60% atau kurang lebih 95.000 adalah orang yang datang atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya, kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menyiagakan atau mempertebal personil untuk pengaturan di gate-gate kedatangan ataupun terminal-terminal kedatangan. Pengelola Bandara Suta memprediksi jumlah penumpang pesawat pada arus balik Lebaran masih akan meningkat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Puncak arus balik Lebaran sudah mulai di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Diperkirakan lebih dari 6.000 penumpang akan tiba di Jakarta melalui Terminal Kalideres. H+5 angkutan Lebaran Terminal Kalideres ramai oleh pemudik yang baru tiba di Jakarta. Sebanyak 113 bus kembali ke Terminal Kalideres dengan membawa total 3.000 penumpang. Diperkirakan per tanggal 6 April merupakan puncak arus balik di Terminal Kalideres dan hingga nanti malam akan ada 6.000 lebih penumpang bus yang tiba. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang tiba, Terminal Kalideres bekerjasama dengan personil tim gabungan dan Dinas Kesehatan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan penumpang. Seputar puncak arus balik Lebaran 2025 akan kembali selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Sindo Siang. Oknum TNI Angkatan Laut tersangka pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap tersangka mencekik korban di dalam mobil hingga tewas lalu membuang jasad korban di tepi jalan. Polisi militer TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi pembunuhan Juwita, wartawati media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekonstruksi menghadirkan tersangka utama Kelasi 1 Jumran, oknum TNI AL yang juga kekasih korban.
Dalam rekonstruksi yang memeragakan 33 adegan terungkap, korban dibunuh di dalam mobil. Tersangka mencekik leher korban hingga tewas di kursi belakang mobil. Usai membunuh, tersangka tidak lantas kabur, namun langsung menenangkan diri dan menghilangkan barang bukti dengan rapi. Jasad korban kemudian diletakkan di tepi jalan termasuk ponsel dan sepeda motor. Kuasa hukum korban menduga pembunuhan dilakukan secara terencana. Keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu. Makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci tadi kita saksikan bersama. Nah itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan bersama sepeda motornya di tepi jalan kawasan Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu sore 22 Maret 2025 lalu. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. Di bulan Desember, korban diminta tersangka untuk memesan kamar hotel dengan dalih tersangka lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan ke kakak korban. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Memantau situasi puncak arus balik Lebaran, ada rekan kami Irfan Hardiansah di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lingkar Gentong Selatan, maksud kami di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa untuk puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 April 2025 dan itu tepatnya hari ini. Namun dari di hari keempat dan juga hari kelima Lebaran ini dari pantauan kami dan juga data yang kami dapatkan bahwa kendaraan yang sudah melintas di jalur selatan khususnya di Lingkar Gentong ini mencapai lebih dari 70.000 kendaraan. Namun di hari kelima ini ada penurunan yang cukup signifikan di mana untuk di hari kelima hanya sekitar 48.000 kendaraan yang melintas dari arah Tasik menuju ke arah Garut maupun Bandung. Dan tentunya ini di jalur selatan sendiri banyak sekali trouble spot ataupun titik rawan kemacetan yang sering dihimbau oleh pihak kepolisian, di mana untuk di Lingkar Gentong salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini di Tanjakan Gentong ini menjadi titik rawan kepadatan yang mana seringkali terdapat beberapa kendaraan mulai dari roda 4 dan juga roda 2 mengalami mogok. Dan itu menghambat terjadinya ataupun mengakibatkan kepadatan di Tanjakan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian juga untuk di Malangbong ini sama halnya kayak di Lingkar Gentong, banyak sekali trouble spotnya atau titik rawan kemacetan yang mana ada simpang 3 Malangbong yang menghubungkan antara Sumedang, kemudian juga Garut dan satu lagi Tasik. Yang sering terjadi kemacetan juga ini di Pasar Lewo. Pasar Lewo ini merupakan banyak sekali aktivitas pasar yang jalanannya ini mengganggu para pengendara yang memang akan melakukan perjalanan arus mudik ataupun arus balik. Kemudian juga untuk di Limbangan ini ada juga trouble spot di mana Pasar Bandrek dan juga persimpangan ataupun simpang 3 Lewigong ini menjadi titik rawan kemacetan. Dan tentunya pihak kepolisian ini juga terus menghimbau
bagi para pengendara yang hendak melakukan perjalanan yang melewati jalur selatan, khususnya di Lingkar Gentong, kemudian Malangbong, serta Limbangan, untuk tetap berhati-hati dan fokus dalam berkendara. Kemudian juga pastikan kendaraan yang layak agar tidak menyebabkan kemogokan ataupun kemacetan di jalur selatan ini. Kemudian juga pastikan kondisi fisik yang sehat dan juga prima, Pram. Ya, demikian laporan dari rekan Irfan Hardiansyah di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek membludak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Para wisatawan tumpah ruah di bibir pantai menikmati keindahan pasir putih khas Pantai Carita. Beginilah kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Sabtu pagi. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan tampak tumpah ruah di bibir pantai. Mereka sengaja datang ke tempat ini untuk menghabiskan libur panjang Lebaran bersama keluarga mereka. Selain tiket yang terbilang murah, yakni Rp10.000 untuk satu orang, Pantai Carita juga memiliki keindahan pasir putih dan aneka permainan air atau water sport. Di tengah keramaian ini, setidaknya ada 5 orang anak yang terluka saat terbawa arus. Diduga para korban terkena pasir saat terseret arus deras pantai. Namun semua korban langsung ditangani oleh pihak penjaga pantai dan dapat kembali beraktivitas. Ya, kalau untuk himbauan saja kepada seluruh pengunjung, bagi Anda yang mau bermain speedboat ataupun beranabu, jangan membawa balita karena sangat berbahaya sekali. Pihak penjaga pantai juga menghimbau agar wisatawan tidak terlalu jauh berenang dan tidak membawa anak balita saat mengikuti permainan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Yang ingin berlibur Lebaran sambil memberikan edukasi, banyak warga mendatangi Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Sejak hari pertama Idul Fitri, jumlah pengunjung terus meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berfoto dengan burung, cek. Berfoto dengan ular, juga cek. Setelah berfoto dengan hewan-hewan mengemaskan ini, para pengunjung juga bisa menikmati atraksi hewan lainnya yang ada di kawasan wisata Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Melonjaknya jumlah pengunjung sejak hari pertama Idul Fitri hingga hari ini membuat pengelola taman wisata inovasi. Para pengunjung pun antusias melihat inovasi baru yang dimiliki tempat wisata ini. Iya, sengaja bawa anak-anak main keliling-keliling aja. Main keliling. Yang paling favorit ngapain di sini? Di sini burung sama foto sama ular tadi seharian. Betul, untuk feeding juga dari tadi pagi banyak juga pengunjung yang sudah menanyakan jam untuk feeding, terutama untuk singa ya, karena satu yang ekstrim gitu bagi mereka, jadi itu yang dinanti-nanti oleh pengunjung. Kedepannya, pengelola Taman Satwa Cikembulan akan terus meningkatkan kualitas dan fasilitas tempat wisatanya. Diharapkan para pengunjung mendapatkan edukasi selain berkreasi. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan sepeda motor memadati di jalur arteri persimpangan Lampu Merah Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemudik sepeda motor mulai kembali ke Jakarta lewat jalur Pantura. Pemudik sepeda motor terlihat mengantri di Simpang 4 Lampu Merah, jalur arteri Pemuda, Kota Cirebon pada Minggu pagi. Antrean kendaraan mencapai 1 km lebih. Diperkirakan semakin siang, volume kendaraan akan terus meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, total kendaraan roda 2 melintas dari arah Jawa mengarah ke Jakarta sejak pukul 12 Minggu dini hari hingga pukul 7 pagi. Sebanyak 34.210 kendaraan. Angka ini akan terus meningkat pada sore dan malam hari. Diperkirakan gelombang arus balik kendaraan sepeda motor masih terus akan meningkat pada sore dan malam hari nanti.
Sebanyak 260.000 kendaraan telah melintas menuju Jakarta pada arus balik mudik 2025 di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Jasa Marga memperpanjang sistem kontraflow lokal 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai terlihat menuju arah Jakarta. Antrian kendaraan didominasi kendaraan mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow lokal dari kilometer 70 hingga kilometer 36 diberlakukan sebanyak 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Dari malam hari tadi, data Jasa Marga mencatat 98.000 kendaraan melintas menuju Jakarta dari arah Transjawa. Puncak arus balik Lebaran, lalu lintas di tol Jakarta Cikampek pada Minggu pagi menjelang siang terpantau ramai dan lancar. Volume kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Cikampek terjadi kemacetan panjang hingga 5 km lebih. Tingginya volume kendaraan membuat kemacetan parah karena kendaraan yang mengarah ke Cikampek hanya bisa dapat digunakan 2 lajur saja, sedangkan 2 lajur lainnya dipergunakan untuk jalur kontraflow. Dampak dari kemacetan parah ini, ribuan kendaraan yang mengarah tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat terpaksa harus menguntai panjang dan merayap untuk sampai ke gerbang tol Cikampek Utama. Puncak arus balik Lebaran sudah mulai terlihat di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Diperkirakan lebih dari 6.000 penumpang akan tiba di Jakarta melalui Terminal Kalideres. H+5 angkutan Lebaran, Terminal Kalideres ramai oleh pemudik yang baru tiba di Jakarta. Sebanyak 113 bus kembali ke Terminal Kalideres dengan membawa total 3.000 penumpang. Diperkirakan per tanggal 6 April merupakan puncak arus balik di Terminal Kalideres dan hingga nanti malam akan ada 6.000 lebih penumpang bus yang akan tiba. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang tiba, Terminal Kalideres bekerjasama dengan personil tim gabungan dan Dinas Kesehatan untuk memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi para penumpang. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus balik pemudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di sana. Selamat siang, Naura. Apakah kepadatan pemudik yang tiba di Jakarta sudah terjadi di Terminal Kalideres saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Di hari kelima angkutan Lebaran di Terminal Kalideres, Jakarta Barat ini sudah dipadati oleh para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta melalui Terminal Kalideres. Dan dari tempat kami melaporkan, ini sedari tadi pagi per jam 7 dari data yang kami terima dari Kepala Terminal Kalideres yaitu Revi Zulkarnain, ini mengatakan ada total 113 bus dengan 3.000 penumpang yang datang ke Terminal Kalideres. Dan di sini ini merupakan salah satu tempat untuk setiap bus yang baru datang dan memarkirkan busnya untuk menurunkan penumpang di Terminal Kalideres. Dan untuk kedatangan ini memang mayoritas dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan juga Pulau Sumatera lainnya. Dan untuk informasi seperti jam padat kedatangan di Terminal Kalideres ini ada di dini hari dan juga di sore hari. Dan dari perkiraan ini merupakan hari di mana puncak arus balik dari Terminal Kalideres. Dan juga diperkirakan nanti dari sore hingga malam ini untuk total kedatangan penumpang akan ada 6.000 lebih penumpang. Dan untuk hari esok diperkirakan juga akan terus bertambah untuk kedatangan penumpang di Terminal Kalideres. Sementara itu Reza dari Terminal Kalideres. Baik, terima kasih Naura Syafikah melaporkan dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kota Yogyakarta masih menjadi magnet wisatawan pada libur Lebaran 2025. Akibatnya kawasan Malioboro berubah menjadi lautan manusia dan selain itu arus lalu lintas terpantau padat merayap. Di musim libur Lebaran, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan Jumat siang. Jumlah wisatawan yang memasuki kota Yogyakarta diprediksi akan mencapai 3 juta wisatawan. Dari pantauan petugas, arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Malioboro terpantau padat merayap dengan volume kendaraan didominasi mobil pribadi yang berasal dari luar daerah. Liburan, Mas. Jadi bersama siapa aja, Pak? Sama anak, sama istri, bertiga ke Malioboro karena pertama memang udah lama nggak kesini kan. Terus kedua memang pengen nongkrong sambil kulineran. Iya. Diprediksi peningkatan pengunjung di kawasan wisata Malioboro akan terus terjadi hingga akhir pekan. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, bagi pecinta para layang dan berada di Solok, Sumatera Barat, Anda bisa mendatangi kawasan wisata Tiga Batra berlatar Bukit Barisan, view Danau Singkarak, serta hamparan luas rumput hijau membuat para wisatawan takjub dengan keindahannya. Anda pecinta olahraga ekstrim atau memacu adrenalin? Anda berani dengan ketinggian? Jika iya, Anda harus mengunjungi kawasan wisata Tiga Matra di lereng Green View, lereng Bukit Nagara Tanjung Ale Solok, Sumatera Barat. Tempat wisata ini salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan keindahan dan eksotisme Danau Singkar dari ketinggian. Dengan merogoh kocek Rp300.000, Anda bisa bermain para layang selama 20 menit didampingi instruktur profesional. Namun, jika Anda hanya ingin menikmati keindahan panoramanya saja, Anda juga bisa menerbangkan layang-layang atau bersuah foto. Tempat wisata ini bagus, udaranya sejuk, dan wisatanya bagus, dan tempat-tempat mainannya bagus juga, main anak-anak semuanya, dan udaranya segar. Kebetulan tempat kita ini bisa memandang sudut Danau Singkarak sebelah arah ke kota ya, arah ke kota Solo sampai dengan arah ke Tanah Datar. Nah itu satu. Yang kedua, kebetulan tebing kita, ujung daripada tanah ini, tempat wisata ini bisa dimanfaatkan sebagai para layang ya, olahraga para layang. Sudah gitu. Menuju ke lereng Green View cukup dekat dari dermaga Singkarak, yaitu hanya berjarak lebih kurang 5 km dengan menempuh jalan Singkarak, Sulitair, Tanjung Alai. Bagaimana? Anda tertarik menikmati keindahan Danau Singkarak dari ketinggian? Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan ribu pemudik kereta api diberangkatkan dari stasiun Tugu, Yogyakarta usai berlebaran di kampung halaman. Jumlah keberangkatan pemudik diprediksi terus meningkat hingga malam nanti. Geliat arus balik libur Lebaran terjadi di stasiun Tugu, Yogyakarta, Sabtu siang. Mayoritas penumpang kereta api ini akan diberangkatkan ke sejumlah kota besar, di antaranya Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Usai menghabiskan libur Lebaran di sejumlah daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari catatan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, hingga Sabtu siang jumlah penumpang kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Tugu berjumlah lebih dari 11.000 penumpang. Sementara untuk akumulasi jumlah penumpang yang diberangkatkan dari seluruh stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta telah mencapai 29.000 penumpang. Dan diprediksi akan terus meningkat hingga lebih dari 31.000 penumpang pada Sabtu malam. Dari stasiun Tugu, Yogyakarta, kami memberangkatkan sebanyak 11.000 pelanggan dan secara global di Daop 6 Yogyakarta kami memberangkatkan sebanyak 29.000 pelanggan dan ini akan bertambah terus hingga tengah malam nanti. Kami memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 31.000 pada hari ini.
Puncak kepadatan arus balik pemudik kereta dari Daop 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada Minggu 6 April 2025. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cibogo, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cibogo, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di libur Lebaran 2025 tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak. Tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan sehingga dapat kita lihat bersama bahwa terjadi perlambatan kecepatan dari arah Jakarta maupun Kota Bogor yang akan menuju ke arah Puncak. Namun berbeda di arah sebaliknya, dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Bogor dan juga Tajur tampak cukup ramai, cukup kondusif, lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat wisata dan juga tempat peristirahatan di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan bahwa peningkatan volume arus kendaraan terjadi di kawasan Pasir Muncang, Megamendung dan juga Simpang Taman Safari. Untuk itu bagi pengendara yang akan melakukan libur wisata ke arah Puncak, pastikan menggunakan Google Maps ataupun memantau melalui media sosial ataupun platform lainnya yang berisikan tentang rekayasa lalu lintas yang berlaku maupun informasi cuaca agar perjalanan Anda lebih aman dan juga nyaman tentunya. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan dikarenakan rekayasa lalu lintas berupa one way, ganjil genap ataupun kontraflow di kawasan ini bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian dan juga situasi arus lalu lintas di lapangan. Dan bagi seluruh pengendara yang akan melaksanakan perjalanan balik maupun yang akan menuju ke arah lokasi wisata, pastikan selalu mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima serta tidak membawa muatan yang berlebih demi keselamatan dan keamanan bersama. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza. Silakan. Putri Huta Barat atas laporan Anda dari kawasan Cibogo, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemudik jalur udara mulai kembali ke Jabodetabek melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumlah kedatangan pemudik telah mencapai 95.000 orang. Ribuan penumpang pesawat tiba di area kedatangan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Sejumlah pemudik jalur udara tiba lebih awal usai menghabiskan libur maupun pulang kampung dari sejumlah kota besar di Indonesia. Mayoritas pemudik tiba dari kota Medan, Denpasar, Makassar, Surabaya, Pekanbaru, dan Padang. Mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga yang memilih kembali pada hari Sabtu, sebelum berakhirnya periode libur dan cuti bersama Lebaran. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hingga Sabtu siang tercatat pergerakan penumpang mencapai 168.000. Dengan rincian 92.000 penumpang yang tiba dan 76.000 penumpang yang keluar melalui bandara ini. Sementara itu pergerakan pesawat tercatat mencapai 1.071 penerbangan baik yang datang maupun pergi.
jumlah penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bisa kita lihat dari pendataan bahwa hari ini akan ada 168.000 penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari 168.000 ini, 60% atau kurang lebih 95.000 adalah orang yang datang atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya, kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menyiagakan atau mempertebal personil untuk pengaturan di gate-gate kedatangan ataupun terminal-terminal kedatangan. Pengelola Bandara Suta memprediksi jumlah penumpang pesawat pada arus balik Lebaran masih akan meningkat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pada momen puncak arus balik 2025, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dipadati oleh para calon penumpang yang akan bertolak dari Sumatera ke Pulau Jawa. Untuk meminimalisir kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, Kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Pada periode puncak arus balik 2025 yang jatuh mulai tanggal 5 hingga 7 April 2025, Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai dipadati oleh para calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Tercatat sebanyak 127.000 penumpang dengan 35.000 kendaraan telah meninggalkan Pulau Sumatera. Keramaian arus balik diprediksi terjadi hingga tanggal 7 April 2025 mendatang. Untuk meminimalisir kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, Kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Adapun terkait lokasi yang diperuntukkan sebagai area delaying system maupun buffer zone, yakni di kilometer 87B, 67B, 49B, 33B, dan kilometer 20B. Rekayasa lalu lintas kontraflow diberlakukan di Tol Jakarta Cikampek di momen puncak arus balik. Kontraflow arah Jakarta akan diberlakukan hingga 7 April secara situasional guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas arah Jakarta. Puncak arus balik, situasi jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 62 ramai lancar dengan didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Tercatat lebih dari 96.000 kendaraan sudah melintas dalam kurun waktu 24 jam pada Sabtu kemarin. Diprediksi pada 6 April ini akan ada lebih dari 100.000 kendaraan melintas di tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta. Sebagai antisipasi kepadatan arus lalu lintas, diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 47 yang dilanjutkan dengan kontraflow 1 lajur hingga kilometer 36. Sementara itu, sistem buka tutup akses masuk rest area di kilometer 62 juga diberlakukan secara situasional untuk mengurangi antrian kendaraan yang masuk ke rest area. Enam hari setelah Lebaran, lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Puncak arus balik di Lingkar Gentong terjadi mulai hari ini hingga 8 April 2025. Pihak kepolisian memprediksi momen puncak arus balik di jalur selatan, khususnya Limbangan, Malambong, dan Gentong akan terjadi mulai dari tanggal 6 hingga 8 April 2025. Sementara itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di beberapa titik rawan macet. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan penumpukan kendaraan berada di tanjakan Lingkar Gentong akibat banyaknya kendaraan roda 4 dan roda 2 yang mogok. Selain tanjakan Lingkar Gentong, Simpang 3 Malangbong dan Pasar Lewo menjadi titik rawan kepadatan di jalur selatan. Kepolisian menghimbau kepada para pengendara untuk berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kendaraan layak jalan. Dan pemirsa, Sido Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN guna merespon kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN, di antaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. 5 pemimpin negara ini membahas respons atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Sebelumnya Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32%. Selain Indonesia, tarif resiprokal dikenakan Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN lainnya, di antaranya Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24%, Filipina 17%, hingga Singapura sebesar 10%. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan tambahan tarif lebih tinggi terhadap negara tertentu, salah satunya Indonesia yang terdampak tarif impor 32%. Tarif 32% ini merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang menaikkan tarif 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Terkait tarif impor yang dikeluarkan AS ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia meminta pemerintah segera bergerak membentuk tim negosiasi. Jadi mungkin kita meminta perlindungan dari pemerintah kita, mungkin untuk segera menyusun tim negosiasi, bisa berangkat ke Amerika, bisa berbicara dengan pemerintah Trump, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal dapat menurunkan trade deficit Amerika dengan harapan tarif yang 32% yang akan dikenakan tanggal 9 ini, kita bisa mendapatkan tarif yang lebih ringan. Sementara itu, untuk memperkecil dampak tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat, ekonom mengingatkan agar pemerintah memperluas jaringan impor dan tidak tergantung dengan Amerika Serikat. Dalam jangka menengah panjangnya itu kebijakan ini harus disikapi dengan misalnya saja gitu kan, kita harus mengurangi ketergantungan ya kan dengan Amerika itu ya, hubungan dagang kita dengan Amerika itu dengan melakukan misalnya diversifikasi negara tujuan ekspor kita ya, ke negara-negara lain ya kan, yang non tradisional ataupun yang selama ini memiliki hubungan yang baik lah dan terbuka lah gitu ya, dan juga menggunakan berbagai forum multilateral saya kira untuk bisa memaksimalkan hubungan perdagangan kita dengan negara-negara tersebut. Selain Indonesia, sejumlah negara di ASEAN juga terkena peningkatan tarif barang masuk ke Amerika Serikat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kebijakan tarif impor 10% berlaku per 5 April 2025, sedangkan tarif timbal balik diberlakukan mulai 9 April 2025.
Pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan kepada Sugianto, nelayan asal Indonesia yang menolong lansia di Korea Selatan saat kebakaran hebat. Bantuan akan diberikan melalui keluarga Sugianto yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugianto, gimana? Lebaran di sana gimana? Lebaran di sini ya kayak gini. Di sana udah berapa tahun Mas Sugianto? 8 tahun, Pak. Pak kerja di apa? Sektor apa? Fishing. Oh, di fishing. Yang one day fishing atau di Karambah budidaya? Tangkap ikan. Oh, tangkap. Berarti lewat 12 mil. Saya selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat bangga dan mengapresiasi tindakan kemanusiaan yang luar biasa. Insya Allah nanti Mas Sugianto kalau berkenan pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan di keluarga di Indramayu ya. Yang kedua nanti kita akan coba bantu Mas Sugianto untuk bisa punya visa F2 yang bisa panjang. Yang ketiga nanti kita akan jadikan kayak duta PMI, duta pekerja migran. Dan nanti Terima kasih. cerita ini nanti kita akan buat semacam edukasi. Edukasi tindakan-tindakan contoh yang perlu dicontoh oleh PMI seluruh dunia. Ya, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.